Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fajar Siddiq. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi, sederhananya adalah kita membandingkan antara benda yang diukur dengan alat yang kita gunakan sebagai pengukur, gitu ya. Lalu contohnya seperti ini, kita ingin mengukur meja. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur adalah jengkalan tangan. Jadi, kita harus membandingkan antara panjang meja dengan panjang jengkalan kita. Misalnya, panjang meja adalah 5 jengkal dari jengkalan kita. Lalu selanjutnya adalah besaran. Sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran jika memiliki 3 syarat berikut ini. Yang pertama, dapat diukur atau dihitung. Lalu yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau memiliki nilai. Yang ketiga, yaitu mempunyai satuan. Lalu selanjutnya, besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Contohnya adalah yang di atas ini ya. Yang pertama yaitu panjang, lalu ada massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Lalu yang selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok, seperti misalnya yang di atas ini. Yang pertama yaitu gaya, lalu energi, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, beda potensial, hambatan listrik, kapasitas kapasitor, dan juga flux magnet. Lalu selanjutnya yang kita bahas adalah satuan. Satuan ukur atau unit yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar dari pembanding alat ukur. Satuan dibagi menjadi 2. Yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Kita bahas dulu yang pertama yaitu satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi, dan untuk setiap orang-orang itu dapat berbeda-beda nominalnya. Misalnya seperti jengkalan tangan kita tadi. Nah, jika saya mengukur meja dengan jengkalan tangan saya, panjang meja adalah 5 jengkal, maka bisa jadi kalian mengukurnya dapat memiliki jumlah yang berbeda. Misalnya saya 5 jengkal dan kalian itu ada 6 jengkal seperti itu. Jadi pengukurannya itu cenderung tidak konsisten seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu satuan baku atau satuan internasional. Nah, satuan baku adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan sebagai standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang tetap sama. Contohnya adalah seperti yang di atas ini. Yang pertama, jika besarannya panjang maka satuannya adalah meter. Lalu massa satuannya adalah kilogram, waktu satuannya adalah sekon atau detik, arus listrik adalah ampere, suhu adalah Kelvin, dan intensitas cahaya adalah kandela atau CD, lalu jumlah zat adalah mol. Lalu selanjutnya ada kelipatan satuan. Nah, kelipatan satuan ini kita gunakan untuk mempermudah penulisan dari suatu nominal satuan ya. Nah, misalnya ada 1000 meter. Nah, dapat kita tulis menjadi 1 kilometer. Yang di atas ini yang di atas ini adalah tangga kelipatan satuan. Jadi misalnya kita naik 1 tangga maka akan dibagi 10. Dan jika turun 1 tangga dikali 10. Jadi misalnya 1 meter kalau naik 1 maka menjadi 0,1 dan kalau turun 1 menjadi 10. Lalu selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda dan kejadian. Jadi misalnya kalau kita mengukur benda adalah mengukur panjang
lapangan atau mengukur panjang meja. Lalu kalau untuk mengukur kejadian misalnya adalah mengukur suhu atau mengukur suatu getaran. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya contoh-contoh alat ukur adalah yang seperti di atas ini. Yang pertama alat ukur panjang. Nah, contohnya adalah penggaris. Alat ukur massa contohnya adalah timbangan. Alat ukur waktu contohnya adalah jam atau jam tangan yang biasa kita pakai. Lalu untuk mengukur suhu, alat ukur suhunya adalah termometer. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari pengukuran. Nah, tadi kita sudah belajar alat ukur, besaran dan satuan. Misalnya besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter, dan alat ukurnya adalah penggaris. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Misalnya ini seperti yang tampil di layar ini. Pak tukang itu memanfaatkan meteran untuk mengukur kayu yang akan dia potong. Lalu selanjutnya ada ibu-ibu yang ingin menjual daging. Daripada dia membaginya secara tanpa timbangan, itu bisa menyebabkan dia memiliki kerugian atau misalnya pembelinya itu tidak puas. Nah, jika menggunakan timbangan maka ukurannya akan sama dan dia akan dapat memperhitungkan seberapa besar keuntungan yang akan dia dapat. Seperti itu ya. Lalu contoh lainnya adalah jam. Nah, jam ini kita gunakan untuk mengetahui waktu agar tidak terlambat. Jadi bisa kebayang ya kalau misalnya tidak ada jam atau alat untuk mengukur waktu. Nah, misalnya kita ingin ketemuan. Nah, ketemuannya itu kapan? Kan kita tidak tahu kalau tidak ada alat untuk mengukur waktu. Lalu selanjutnya adalah termometer. Nah, termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ini dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu sedang sakit atau tidak. Jadi misalnya kalau kita mengukur suhu seseorang, nah suhunya itu ada di atas batas normal, bisa dikatakan orang tersebut sedang sakit atau misalnya demam atau penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.